Shalom dan selamat pagi untuk kita semua. Bertemu kita sekali lagi di dalam ibadah pada hari Minggu ini. Dan mari jemaat Tuhan kita mempersiapkan pribadi kita untuk pujian penyembahan dan juga untuk mendengar firman Tuhan pada pagi ini. Mari kita semua tunduk kepala dan berdoa. Saya akan memimpin kita di dalam doa. Haleluya Bapa ini surga, kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau telah memberi kami hari yang baru dan kehidupan yang baru. Dan kami percaya Tuhan bahwa Engkau telah Tuhan menunjukkan kasih yang baru juga kepada kami pada hari ini. Bapa, pada pagi ini Tuhan kami berdoa agar Engkau Tuhan Yesus mengurapi kami. Tuhan, setiap kami Tuhan jemaat LEC, walaupun kami beribadah daripada rumah kami masing-masing, tapi kami tahu itu tidak menghalang pekerjaan Roh Kudus, tidak menghalang hadirat Roh Kudus di tengah-tengah kami. Mari Roh Kudus Tuhan, kami mengizinkan Engkau ada di tengah-tengah kami. Kuduskan kami pada pagi ini, agar kami layak untuk meninggikan nama-Mu pada hari ini. Terima kasih Bapa, kami memuliakan nama-Mu. Segala puji hormat syukur bagi-Mu. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Haleluya jemaat Tuhan, mari kita memuliakan Tuhan dengan nyanyian pertama kita. Mari kita sambut Sang Raja. Amen. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji Dia. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Katakan puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Haleluya Yesus, Hosana bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya Bapa. Haleluya. Haleluya Tuhan, mari kita menyembah Tuhan. Katakan bahwa Dia adalah Allah yang termulia, karena ajaib perbuatannya di tengah-tengah kita. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat.
agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. For you are great, for you are great, you do miracles so great. There is no one else like you, there is no one else like you, there is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. 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 Haleluya Tuhan. Terima kasih atas perbuatan yang ajaib. Haleluya Bapa. Haleluya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Amin. Salam semua jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi. Terpujilah Tuhan, dan kita terus berkongsi kebenaran firman Tuhan yang boleh menguatkan kita, menguatkan persekutuan kita, jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Dan pada hari ini, sebelum saya membawa kita belajar daripada kebenaran firman Tuhan, dan saya membawa kita dalam doa, dan kita menyerahkan persekutuan atau ibadah kita dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang menguasai pikiran kita, yang memberi ketenangan bagi hati kita, supaya kita senantiasa hidup di dalam kepimpinan kuasa Roh Kudus yang menyertai setiap pribadi kita, jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan kami Yesus Kristus. Pada hari ini Tuhan, kami sangat bersyukur, kami berterima kasih di mana Tuhan yang membawa kami semakin hari semakin dikuatkan oleh karena kasih-Mu ya Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah berhenti mengajar kami untuk belajar daripada kebenaran firman-Mu yang menjadi makanan rohani kami, memberi kekuatan bagi iman kepercayaan kami kepada Kristus Yesus. Melalui firman-Mu lah Tuhan, kami boleh belajar mengokohkan iman kami, keyakinan kami, kesabaran kami kepada hal-hal yang ada di dunia ini, supaya kami dikuatkan, dimenangkan apabila kami siap belajar oleh karena kebaikan firman-Mu ya Tuhan. Terpujilah Bapa kami di surga. Pada hari ini Tuhan, kami mendoakan bagi seluruh jemaat kami, khusus bagi jemaat keluarga besar BMLC, supaya kami dimenangkan oleh karena campur tangan Tuhan yang memberi kekuatan bagi iman kami, yang menyegarkan tubuh jiwa kami, supaya kami senantiasa hidup oleh karena kasih dan penyertaan Tuhan yang bersama dengan jemaat-Mu. Terpujilah Bapa di surga. Sebentar kami akan belajar melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan, dan kami mengizinkan penyertaan Roh Kudus kepada setiap kami, supaya kami dimampukan mengerti tentang kata-kata daripada kebenaran firman-Mu yang akan hamba-Mu pelajari ataupun kongsikan kepada jemaat-Mu yang Tuhan Yesus kasihi. Terpujilah Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pada hari ini saya membawa kita untuk belajar daripada kebenaran firman Tuhan, dan kita belajar daripada ungkapan firman Tuhan, supaya seringkali kita didatangi hal-hal yang tidak kita ingini. Dan sebab itulah kita jangan pernah berhenti untuk belajar daripada suara Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi,
Dan firman Tuhan yang saya bawa yaitu dalam teks 1 Tesalonika 5 ayat 18 yang berkata demikian. 1 Tesalonika 5 ayat 14 yang berkata, "Kami juga menasihati kamu, saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib, hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang." Nah, firman Tuhan ini kita pelajari dan apa arti dan maksud yang sebenarnya yang diungkapkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Tesalonika, yaitu kami juga menasihati kamu, saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib, hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Melalui teks ini, jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, saya mengambil satu tema untuk kita pelajari, untuk kita renungkan, untuk kita ketahui maksud Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika, yaitu dalam ayat yang terakhir, sabarlah terhadap semua orang. Inilah tema yang saya kongsikan kepada kita jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, yaitu sabarlah terhadap semua orang. Tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada orang Kristen di Tesalonika sama beratnya dengan tugas dan tanggung jawab umat Tuhan saat ini. Nasihat Paulus yang ditunjukkan kepada jemaat Tesalonika tentang perkara penting, supaya jemaat menghormati dan mendukung dalam kasih para pemimpin jemaat yang sudah bekerja keras memimpin dan menegur mereka. Ini yang dikatakan oleh Rasul Paulus, nasihat kepada jemaat di Tesalonika. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, melalui firman Tuhan yaitu sabarlah terhadap semua orang, kesabaran dapat mencegah kesalahan-kesalahan yang lebih besar. Dan setiap kesalahan ada hukumannya, baik dari pihak manusia dan dari pihak Allah. Sabar adalah suatu berkat yang tidak dilihat oleh banyak orang. Dan hari ini saya membawa kita untuk memahami, dan tujuan daripada tema yang saya kongsikan untuk kita pada hari ini itu adalah sabarlah terhadap semua orang. Poin yang pertama, sabarlah terhadap semua orang, yaitu milikilah kesabaran, karena Dia membebaskan kita dari panas hati dan berbantahan. Milikilah kesabaran, karena Dia membebaskan kita dari panas hati dan berbantahan. Kesabaran membebaskan kita dari panas hati. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, mengapa Rasul Paulus memperjelaskan perkara ini kepada jemaat di Tesalonika yang berkata sabarlah terhadap semua orang? Sikap ini mengungkapkan sikap dasar yang harus ada pada saat seseorang berusaha untuk membantu mereka yang tidak tertib, yang tawar hati. Gereja Tuhan belum sempurna, jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi. Gereja Tuhan belum sempurna. Orang-orang beriman bukan para malaikat yang sempurna, belum mengalami kebangkitan tubuh. Sebab itu sebabnya di dalam gereja jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, masih kita ketemui orang yang tawar hati, yang lemah, yang berbuat salah. Makanya kita harus saling melayani agar kelemahan-kelemahan itu tidak berpanjangan. Itulah yang dinyatakan Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika, yang berarti itu sebabnya di dalam gereja masih kita ketemui orang yang tawar hati, orang yang lemah,
dan orang yang bersalah. Tidak ada yang benar di sebalik kemarahan. Ini yang dikatakan firman Tuhan, tidak ada yang benar di balik kemarahan. Dalam Yakobus 1 ayat 20 berkata, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Saya ulangi sekali lagi, Yakobus 1 ayat 20 berkata, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Kenapa jemaat yang Tuhan Yesus kasih? Apabila seseorang Kristen memberi kesempatan kepada amarah, dia tidak akan mampu lagi bertindak dengan adil ataupun benar karena mengikuti emosi dan amarah. Itulah sebabnya Rasul Paulus menasihati jemaat di Tesalonika, karena mereka tahu banyak pemimpin-pemimpin yang telah berusaha mendidik mereka. Banyak pemimpin-pemimpin rohani dalam gereja membentuk jemaat, sehingga Rasul Paulus memberi satu kata nasihat. Hiburlah mereka yang tawar hati, katanya. Belalah mereka yang lemah. Sabarlah terhadap semua orang. Seorang Kristen menurut Yakobus adalah orang yang di dalam dirinya tertanam firman kebenaran, wujud dalam perilakunya sehari-hari. Saya ulangi sekali lagi. Seorang Kristen menurut Yakobus adalah orang yang di dalam dirinya tertanam firman kebenaran, wujud dalam perilakunya sehari-hari. Itulah pribadi orang Kristen, tertanam firman kebenaran. Amarah menetap dalam dada orang bodoh. Di dalam Pengkhotbah 7 ayat 9 berkata, Pengkhotbah 7 ayat 9, janganlah lekas-lekas marah dalam hati, karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. Ini yang dikatakan dalam Pengkhotbah 7 ayat 9, janganlah lekas-lekas marah dalam hati, karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. Lebih baik lambat untuk marah. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kesabaran membebaskan kita dari panas hati. Itu sebabnya jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, Rasul Paulus menegaskan kepada jemaat Tesalonika. Rasul Paulus memberikan berbagai nasihat lain tentang kewajiban yang harus dilakukan orang-orang Kristen satu terhadap yang lain, untuk hidup selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Jangan pernah menimbulkan atau mendorong perpecahan di antara hamba Tuhan dan jemaat, yang pasti akan menghambat keberhasilan pekerjaan Tuhan. Ini yang dikatakan nasihat Rasul Paulus. Ada 4 perkara yang Rasul Paulus tegaskan kepada jemaat di Tesalonika. Yang pertama, untuk menegur mereka yang hidup dengan tidak tertib. Orang-orang seperti itu harus ditegur karena dosa mereka, diperingatkan akan adanya bahaya, dan diberitahu secara terang-terangan bagaimana mereka akan merusak jiwa mereka sendiri dan mungkin akan menyakiti orang lain. Dan yang kedua, untuk menghibur mereka yang tawar hati. Ini yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam firman Tuhan. Hiburlah mereka yang tawar hati. Menghibur mereka yang tawar hati, yang dimaksudkan dengan perkataan ini adalah orang yang sedang dikuasai rasa takut, atau yang hatinya dilanda rasa murung ataupun sedih. Orang bersifat takut pada kesulitan-kesulitan ketika memikirkan berbagai bahaya dan penderitaan. Ini yang dikatakan Rasul Paulus, hiburkan mereka yang tawar hati. Dan yang ketiga, untuk membela mereka yang lemah. Belalah
mereka yang lemah. Sebagian orang tidak mampu mengerjakan pekerjaan mereka, tidak mau bertahan menanggung beban mereka. Oleh karena itu, jemaat yang Tuhan Yesus kasih, kita harus menolong mereka dalam kelemahan, membantu ataupun memikul bebannya. Tetapi kita juga harus memberitahu mereka tentang anugerah itu dan berusaha menyampaikannya kepada mereka. Dan yang keempat, yaitu untuk bersabar terhadap semua orang. Inilah tema yang saya bawa untuk kita, yang dikatakan oleh Rasul Paulus, sabarlah terhadap semua orang. Dalam ayat yang terakhir, ayat 14 berkata, kita harus menahan diri dari bersabar. Itu bersabar terhadap semua orang. Kita harus panjang sabar dan memadamkan amarah kita. Jika amarah timbul karena kita merasa terhina ataupun terluka, yang dikatakan dalam firman Tuhan, kita tidak boleh gagal menurunkan amarah kita. Kita tidak boleh kasar dalam mengungkapkan rasa tidak senang. Jemaat yang Tuhan Yesus kasih, firman Tuhan berkata, tetapi kita harus berusaha mengambil yang terbaik dari apa saja dan memikirkan yang terbaik tentang semua orang. Ini yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus dalam firman Tuhan yang berkata supaya setiap pribadi kita miliki kesabaran, karena dia membebaskan kita dari panas hati dan berbantahan. Dan poin yang kedua, sabar terhadap semua orang. Ini yang perlu kita ketahui. Milikilah kesabaran, karena kesabaran merupakan perangai anak Tuhan yang telah dewasa. Sebab itulah kita perlu mempelajari perkataan yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika, supaya sabar terhadap semua orang. Poin yang kedua berkata, milikilah kesabaran, karena kesabaran merupakan perangai anak Tuhan yang telah dewasa. Pribadi anak Tuhan yang telah dewasa di dalam Tuhan, pasti kesabaran itu telah banyak dipergunakan di dalam kehidupannya, membantu orang lain, menolong orang lain, dan melayani Tuhan. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, jika kita saling membenci, saling memfitnah, petanda kita belum hidup di dalam roh. Di dalam Galatia 5 ayat 20 berkata, Galatia 5 ayat 20, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah. Itu yang terjadi jika kita saling membenci, memfitnah. Itu petanda kita belum hidup di dalam roh. Orang yang dikendalikan daging adalah orang yang mengikut hasrat dan hawa nafsu dosa, serta keinginan-keinginan duniawi yang bersifat merusak. Sebab itu, jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, dan kita semua belajar daripada perkataan firman Tuhan, kesabaran, milikilah kesabaran, karena kesabaran merupakan perangai anak Tuhan yang telah dewasa. Jika kita belum mengendalikan hidup kita dalam kesabaran, ketahuilah kita belum lagi dewasa dalam perangai kita sebagai anak Tuhan. Dan sebab itu firman Tuhan mengajar kita dan terus berbicara kepada hidup kita, di mana kita boleh menutup kesabaran kita itu disertakan oleh tangan Tuhan. Permohonan setiap hari kita
Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, orang-orang yang melakukannya pasti bukan anggota kerajaan Allah. Pribadi yang tidak pernah sabar, yang masih melakukan saling berfitnah, membenci, itu yang dikatakan orang-orang yang melakukannya pasti bukan anggota kerajaan Allah. Sebab itu kesabaran merupakan perangai anak Tuhan yang telah dewasa. Orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus akan membuahkan sifat-sifat ilahi. Saya ulangi sekali lagi. Kesabaran merupakan perangai anak Tuhan yang telah dewasa. Orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus akan membuahkan sifat-sifat ilahi. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, bagaimana kita dapat memiliki kesabaran? Ini yang sangat penting, yang perlu kita ketahui. Bagaimana kita dapat memiliki kesabaran, yaitu dengan menyerahkan diri menjadi milik Kristus. Tanpa satu penyerahan kedagingan kita, hidup kita, pasti kesabaran itu sukar sekali kita miliki. Karena kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita mengandalkan kepandaian kita sendiri. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Dan kita belajar, yaitu bagaimana kita dapat memiliki kesabaran, yaitu dengan menyerahkan diri menjadi milik Kristus. Apabila pribadi kita telah diserahkan menjadi milik Kristus, pasti masalah-masalah kedagingan kita, keinginan-keinginan kedagingan kita telah dilumpuhkan oleh karena Kristus ada di dalam hidup kita. Menjadi milik Kristus berarti menyerahkan kendali diri pada pimpinan Roh Kudus. Saya ulangi sekali lagi. Menjadi milik Kristus berarti menyerahkan kendali diri pada pimpinan Roh Kudus. Hal itu berarti menyangkal diri dari hawa nafsu, kedagingan, dan hal-hal duniawi. Sebab itu firman Tuhan mengatakan supaya kita mematikan kedagingan kita. Karena kedagingan adalah hal-hal daripada duniawi. Orang Kristen harus secara aktif dan terus-menerus menyangkal diri supaya Roh Kudus senantiasa aktif dan tak henti-henti memimpin hidup orang percaya. Saya ulangi sekali lagi. Orang Kristen harus secara aktif dan terus-menerus menyangkal diri supaya Roh Kudus senantiasa aktif dan tak henti-henti memimpin hidup orang percaya. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, dan kita terus belajar daripada perkataan Rasul Paulus kepada jemaat Tesalonika. Jadikanlah gereja sebagai sarana untuk bertumbuh dalam kekudusan dengan mempraktekkan saling menolong dan saling meneguh antara saudara seiman. Saya ulangi sekali lagi. Jadikan gereja sebagai sarana untuk bertumbuh dalam kekudusan dengan mempraktekkan saling menolong dan saling meneguhkan antara saudara seiman. Sabar adalah satu buah roh. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, sabar adalah salah satu buah roh yang terdapat dalam Galatia 5 ayat 22 berkata, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Sabar adalah salah satu buah roh. Itu sebabnya mengapa kita perlu belajar arti kesabaran dan sabar terhadap semua orang.
Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, perkara ini sangat penting karena tercatat dalam firman Tuhan dalam Galatia 5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Bila orang percaya kepada Kristus dan menaklukkan diri di bawah kepimpinan Roh Kudus, maka ia akan mengalami sebuah perubahan radikal dan akan menghasilkan buah roh. Saya ulangi sekali lagi. Bila orang percaya kepada Kristus dan menaklukkan diri di bawah kepimpinan Roh Kudus, maka ia akan mengalami sebuah perubahan radikal dan akan menghasilkan buah roh. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita telah pelajari daripada 1 Tesalonika 5 ayat 14 yang mengatakan sabarlah terhadap semua orang. Saya telah mengungsikan 2 poin untuk kita pelajari hari ini, yaitu yang pertama, milikilah kesabaran karena dia membebaskan kita dari panas hati dan berbantahan. Dan poin yang kedua, milikilah kesabaran karena kesabaran merupakan perangai anak Tuhan yang telah dewasa. Orang-orang Kristen adalah batu-batu hidup. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, orang-orang Kristen adalah batu-batu hidup yang tersusun bersama-sama untuk membangun rumah rohani dan berusaha ke depan. Kedepankan kebaikan seluruh jemaat dengan memajukan pekerjaan anugerah dalam diri satu sama lain, membangun orang-orang yang bergaul dengan kita. Inilah kebenaran firman Tuhan. Orang-orang Kristen adalah batu-batu hidup yang tersusun bersama-sama untuk membangun rumah rohani. Sebab itulah kita pelajari daripada perkataan firman Tuhan yang dikongsikan untuk kita pada hari ini, yang saya ambil daripada 1 Tesalonika 5 ayat 14. Kami juga menasihati kamu, kata Rasul Paulus, saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib, hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, sabar adalah salah satu buah roh supaya kita terus mengingati kebenaran firman Tuhan dan kita pelajari kesabaran supaya kita sabar terhadap semua orang. Jemaat yang Tuhan Yesus kasih, melalui perkongsian firman Tuhan ini membentuk kita semua supaya kita memiliki kesabaran untuk mendukung, untuk membimbing orang lain di dalam hidup di akhir zaman ini, supaya orang lain juga menerima kebaikan hasil buah roh daripada kehidupan orang percaya yang memberkati mereka. Kebenaran firman Tuhan sampai di sini. Tuhan memberkati kita semua. Amin.